Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Ardiansyah dengan NIM D60200009 Program Studi Teknik Industri. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang tugas pendahuluan praktikum fisika. Di sini kami akan mengangkat tema tentang pengukuran. Pertama-tama saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 3. Yang pertama ada Nafi Gani Akbar dengan NIM D60020008. Yang kedua ada saya sendiri Rahel Ardiansyah dengan NIM D60020009. Yang ketiga ada Nova Lutfi As-Sidiki dengan NIM D60020010. Yang keempat ada Arum Kusuma Wardani dengan NIM D60020011. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat pengukuran. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian atau indeks kepercayaan konsumen. Kedua yaitu tujuan pengukuran. Pengukuran bertujuan untuk menentukan nilai suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang ditetapkan sebagai satuan yang bersifat dalam bentuk angka. Yang ketiga ada manfaat pengukuran. Membuat gambaran melalui karakteristik dari suatu objek yang kita teliti. Kedua, sebagai pengendalian serta jaminan mutu. Ketiga, dapat digunakan untuk menentukan harga barang. Keempat, dapat digunakan sebagai pembanding suatu ukuran. Yang kelima, dalam industri dapat digunakan sebagai alat komunikasi dari mulai riset operator, pengujian, sampai dengan jaminan mutu terhadap produk yang dihasilkan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Kusmawardani dengan NIM D60020011. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang satuan pengukuran. Satuan pengukuran digunakan untuk menilai kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar pembanding alat ukur. Satuan pengukuran terdiri menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok sendiri terdiri dari panjang dengan satuan meter, massa dengan satuan kilogram, waktu dengan satuan sekon, kuat arus listrik dengan satuan ampere, suhu dengan satuan Kelvin, intensitas cahaya dengan satuan kandela, jumlah zat dengan satuan mol. Dan selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan terdiri dari luas dengan satuan meter persegi, volume dengan satuan meter kubik, kecepatan dengan satuan meter per sekon, percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, gaya dengan satuan N, usaha dengan satuan joule, massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, tekanan dengan satuan kilogram per meter sekon kuadrat, dan daya dengan satuan watt. Selanjutnya yaitu macam-macam alat ukur dan penggunaannya. Yang pertama ada micrometer scope. Alat ini digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda ataupun diameter suatu benda. Skala yang digunakan dalam alat ukur ini adalah 0,01 mm. Untuk menggunakannya cukup mudah. Cukup menjepit benda yang akan diukur di rahang alat ini. Untuk memastikan ukuran tepat, perlu mengunci rapat benda dengan memutar skrup skalanya. Selanjutnya yaitu penggaris atau mistar. Untuk menggunakannya ini cukup tentukan titik awal ukuran pada nilai 0 pada mistar.
Dan selanjutnya yaitu jangka sorong. Sama seperti mistar dan micrometer-skrup, jangka sorong bisa digunakan untuk menghitung panjang, ketebalan, dan diameter suatu benda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam alat ukur dan penggunaannya. Voltmeter. Alat yang satu ini berguna untuk mengukur tegangan listrik. Biasanya digunakan saat berurusan dengan rangkaian listrik pada mobil, motor, ataupun rumah. Untuk menggunakannya, Anda cukup menjepit kabel pengukur di nilai plus atau min sumber listrik. Lanjutannya, ohmmeter. Alat ini penting untuk mencari nilai konduktivitas sebuah benda untuk penggunaannya. Seperti voltmeter dan ampermeter. Untuk menggunakannya, Anda cukup menghubungkan pada benda yang dialiri listrik dan ukuran yang terlihat dan jarum ataupun angka digital. Ampermeter. Sama seperti voltmeter, ampermeter juga mengukur skala listrik. Alat ini berfungsi untuk mengukur kuatnya arus listrik. Untuk menggunakannya, Anda hanya perlu menghubungkannya dengan jaringan listrik yang ingin diukur, sama seperti voltmeter, seperti itu. Setelah itu, Anda bisa langsung baca pergerakan jarum atau angka digital yang muncul. Slide selanjutnya, maaf. Termometer. Alat pengukur ini digunakan untuk mengetahui nilai suhu. Cara penggunaannya tergantung jenisnya. Untuk termometer udara dan ruangan, ukuran otomatis terlihat hanya dengan meninggalkan alat ini dalam ruangan. Untuk yang digunakan di tubuh dan benda biasanya alat ini harus ditempelkan selama beberapa saat. Barometer. Alat ini digunakan untuk menghitung tekanan udara. Untuk ukuran yang biasa tertera dalam alat ini adalah MB. Alat ini lebih sering digunakan untuk keperluan meteorologi. Untuk menggunakan alat ini, Anda hanya perlu meninggalkan alat ini di area yang Anda ukur. Setelah beberapa lama, alat ini akan menunjukkan tekanan udara yang ada di area tersebut. Selanjutnya, hygrometer. Alat ini digunakan untuk mengukur kelembapan ruangan tertutup. Ukuran ini penting untuk proses penyimpanan barang khusus. Contoh saja pada alat elektronik dan bahan makanan. Untuk menggunakannya, Anda cukup menaruh alat ini di ruangan tertutup yang akan diukur. Setelah beberapa saat, hygrometer akan menunjukkan ukuran kelembabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafik Gani Akbar, NIM D 600-200-008. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang bernama Naufal. Masih dalam macam-macam alat ukur dan penggunaannya. Masuk ke stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu. Biasanya lebih digunakan untuk mengukur waktu tempuh sesuatu. Misalnya, lomba lari 100 meter, balap rally, dan mengukur kecepatan renang seseorang. Untuk menggunakannya, Anda cukup menekan tombol start yang ada di alat. Untuk yang stopwatch analog, tombol tersebut adalah tuas yang menonjol miring di atas. Jika sudah ditekan, waktu akan berjalan. Untuk menghentikannya, tekan tombol stop atau dengan menekan ulang tombol start.
Selanjutnya adalah timbangan. Alat ini bisa berbentuk bermacam-macam, tapi tujuannya adalah untuk menghitung berat suatu benda. Penggunaan alat ini berbeda tergantung jenisnya. Jika timbangan tradisional, Anda membandingkan berat barang dengan pemberat yang digunakan. Jika posisi timbangan seimbang, berarti berat benda sama dengan satuan pemberat yang digunakan. Jika alat digital, Anda hanya perlu menaruh benda di atas timbangan, lalu ukurannya akan langsung muncul. Pada densitometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kerapatan pada zat cair. Untuk menggunakannya, Anda cukup memasukkan alat ini ke dalam cairan yang akan diukur. Biasanya, untuk hal ini Anda membutuhkan cairan sampel yang cukup banyak. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah pengucapan kata dan kalimat maupun materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.